Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Ilham Nur Hayadi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai obligasi dan saham. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang berasal dari perusahaan atau instansi pemerintah. Fungsinya sebagai bentuk pinjaman uang. Di beberapa negara, istilah obligasi dan utang yang digunakan tergantung pada durasi. Pelaku pasar biasanya menggunakan istilah obligasi untuk penerbitan surat utang dalam jumlah besar yang ditawarkan secara luas kepada publik, dan istilah utang digunakan untuk penerbitan surat utang di sejumlah skala kecil yang biasanya ditawarkan kepada investor kecil. Lalu ada pandangan menurut ahli. Menurut Gateman, obligasi adalah instrumen hutang jangka panjang yang mengindikasikan bahwa sebuah perusahaan telah meminjam sejumlah uang tertentu dan berjanji untuk membayarnya di masa depan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syarat-syarat yang ditentukan sebelumnya adalah waktu jatuh tempo, kupon interest rate, dan periode pembayaran bunga. Lalu ada jenis-jenis obligasi. Sebelum transaksi jual beli obligasi terjadi, ada suatu kontrak perjanjian obligasi antara pembeli dan penjual obligasi. Dan macam-macam obligasi ditentukan oleh kontrak perjanjian tersebut. Nah, macam-macam obligasinya itu antara lain ada 9. Yang pertama, berdasarkan penerbitan obligasi. Lalu yang kedua, berdasarkan sistem pembayaran bunga. Yang ketiga, berdasarkan tingkat bunganya. Yang keempat, berdasarkan jaminannya. Yang kelima, dari segi tempat penerbitannya. Yang keenam, dari segi pemeringkat. Yang ketujuh, berdasarkan call feature. Yang kedelapan, berdasarkan segi konversi. Yang kesembilan, dilihat dari segi perhitungan imbal hasil. Lalu kita masuk ke manfaat obligasi dan risiko obligasi. Manfaat obligasi yang pertama adalah bunga. Dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominalnya. Contoh, obligasi dengan kupon 10%, artinya pihak yang menerbitkan obligasi akan membayar Rp10 setiap Rp100 dari nilai nominal setiap tahun. Biasanya bunga dibayarkan setiap 3 atau 6 tahun sekali. Lalu manfaat obligasi yang kedua adalah capital gain. Sebelum jatuh tempo, biasanya obligasi diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Capital gain juga dapat diperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskon, yaitu dengan nilai lebih rendah dari nilai nominalnya. Kemudian pada saat jatuh tempo, ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan harga nominal. Lalu yang ketiga, hak klaim pertama. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, pemegang obligasi sebagai kreditur memiliki hak klaim pertama atas aktiva perusahaan. Lalu keunggulan yang keempat adalah hak konversi atas obligasi konversi. Jika memiliki obligasi konversi, investor dapat mengonversikan obligasi menjadi saham pada harga yang telah ditetapkan, dan kemudian berhak untuk memperoleh manfaat atas saham tersebut. Nah, kita akan membahas resiko obligasi. Setelah membahas tadi manfaatnya atau keuntungannya, sekarang kita akan membahas resikonya. Resiko yang pertama itu credit risk, atau biasa disebut dengan default risk. Nah, default risk atau credit risk adalah risiko yang bahwa emiten tidak dapat membayar bunga maupun pokok utang. Alat ukur risiko ini
yang lazim digunakan adalah peringkat dari emiten obligasi. Nah, secara umum, peringkat didefinisikan sebagai suatu pendapat tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kewajiban-kewajiban finansialnya dengan memperhitungkan faktor-faktor risiko yang relevan. Lalu, risiko yang kedua, market risk. Risiko volatilitas harga instrumen dan risiko reinvestasi dari kupon yang diterima akibat pergerakan tingkat suku bunga. Alat ukur yang umumnya digunakan untuk melihat sensitivitas harga terhadap pergerakan suku bunga adalah duration and convexity. Lalu resiko yang ketiga adalah liquidity risk. Liquidity risk adalah risiko bahwa pemegang saham instrumen menemui kesulitan dalam menjual obligasi di harga wajar ketika terpaksa harus menjualnya. Lalu risiko yang keempat, foreign exchange risk. Forex risk ini merupakan risiko yang timbul karena pergerakan kurs mata uang apabila berinvestasi pada suatu obligasi yang memiliki mata uang yang berbeda. Lalu yang kelima ada political country risk. Risiko politik dapat timbul akibat adanya tindakan pemerintah seperti perubahan peraturan, penjadwalan, dan rekonstruksi hutang. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai saham. Saham sendiri merupakan salah satu instrumen investasi. Nah, saham adalah surat yang menjadi bukti bahwa seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham artinya memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Nah, saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Nah, salah satu cara untuk memiliki saham perusahaan yaitu seorang harus membelinya di pasar modal. Nah, kita masuk ke jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Saham biasa atau common stock merupakan saham yang menempatkan pemiliknya di paling akhir dalam pembagian dividen dan hak kekayaan perusahaan. Dividen akan dibayarkan jika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau laba. Pemilik saham akan memiliki hak suara atas perusahaan yang sahamnya dia miliki. Besar kecilnya hak suara tersebut tergantung dari seberapa besar persentase saham yang dimiliki. Poin kedua, saham preferen atau preferred stock. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik dari saham biasa dan obligasi. Saham preferen menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Saham preferen juga merupakan saham yang pemegangnya mendapatkan prioritas atau didahulukan atas pembagian dividen perusahaan, termasuk diprioritaskan untuk mendapatkan pembagian modal dari pembagian aset saat perusahaan dilikuidasi. Nah, kita akan membahas mengenai keuntungan saham. Membeli saham perusahaan di pasar modal merupakan investasi yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya seperti deposito, emas, tabungan berjangka, dan obligasi. Dengan risiko yang tinggi, investasi saham juga bisa memberikan imbalan atau keuntungan yang tinggi, baik dari dividen maupun kenaikan harga saham. Risiko kerugian yang paling lazim dalam investasi adalah harga saham yang lebih rendah dibandingkan saat pembelian. Kerugian investasi saham akan semakin besar jika harga saham terjun bebas. Naik turunnya harga saham sangat dipengaruhi banyak faktor,
Harga saham tidak hanya bergantung pada kinerja perusahaan semata, melainkan juga sangat dipengaruhi psikologi pasar. Nah, berikut ini ada contoh soal dan cara pengerjaannya beserta jawabannya. Mungkin bisa disimak, ada rumus-rumus dan cara pengerjaan yang mungkin bisa membantu untuk kalian berinvestasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.